Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rapli dengan NIM 2432011010. Di sini saya sebagai moderator presentasi akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok 2, hasil dari pencarian kita tentang sengketa Sipadan Legitan yang beranggotakan yang pertama ada Majelin Disa, dan yang kedua ada Nagita, yang ketiga ada Rahma, dan yang keempat ada Nadira, dan yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Rapli. Baik, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh saudari Majelin Disa. Untuk Majelin Disa dipersilahkan. Terima kasih Kang Cumin. Sengketa Sipadan dan Legitan merupakan konflik wilayah antara Indonesia dan Malaysia atas dua pulau kecil tak berpenghuni di Laut Sulawesi, dekat dengan perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah, yang kaya akan sumber daya laut seperti terumbu karang dan minyak. Konflik ini berakar dari ketidakjelasan batas kolonial Belanda, yaitu pendahulu Indonesia, dan Inggris pendahulu Malaysia pada akhir abad ke-19, di mana garis batas 1981 tidak secara eksplisit menyebut pulau-pulau tersebut. Baik, terima kasih Majelin Disa atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rahma. Sengketa mencuat pada 1967 pada pertemuan teknis hukum laut kedua negara, di mana Indonesia mengklaim pulau-pulau itu berdasarkan prinsip uti possidetis juris warisan batas kolonial Belanda dan peta-peta lama, sementara Malaysia mengandalkan bukti administrasi kolonial Inggris seperti pembangunan mercusuar di Sipadan sejak 1880-an, serta pengumpulan pajak dan patroli efektif. Terima kasih saudari Rahma. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Nagita. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1969, ketegangan meningkat saat pembahasan batas landas kontinen. Kedua pihak sempat sepakat status quo, tapi interpretasi berbeda menyebabkan kebuntuan. Upaya bilateral seperti Perjanjian Maritim 1981 menunda isu ini. Tapi konflik berlanjut hingga 1997 ketika kedua negara menandatangani kesepakatan khusus untuk membawa kasus ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Terima kasih kepada saudari Nagita yang sudah menjelaskan dan memaparkan presentasinya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Nadira. Pada 2 November 1998, notifikasi bersama diserahkan ke ICJ di Den Haag. Sidang dimulai tahun 2002 dengan Indonesia menekankan traktat konvensional seperti Konvensi 1885 dan 1891, dan Malaysia mengajukan bukti efektivitas penguasaan aktual, peta resmi, survei, izin penambangan, dan pengelolaan pariwisata. ICJ memutuskan pada 17 Desember 2002 dengan suara 16-1 bahwa kedaulatan atas Sipadan dan Legitan milik Malaysia, karena bukti efektivitas Malaysia lebih kuat dan konsisten sejak 1914, mengalahkan argumen Traktat Indonesia yang ambigu. Baik, untuk selanjutnya yaitu Indonesia menerima putusan secara damai, menjaga hubungan bilateral ASEAN meski kecewa atas penilaian bukti sejarah. Kasus ini jadi presiden utama dalam hukum internasional, menekankan prioritas efektivitas untuk sengketa teritorial tanpa traktat jelas, memengaruhi kasus seperti Pulau Pendra Branca. Secara ekonomi, Malaysia kini mengelola Sipadan sebagai spot diving premium, sementara Indonesia belajar pentingnya dokumentasi administrasi wilayah. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 2 paparkan. Untuk
sesi tanya jawab ataupun diskusi. Ketika dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih kepada saudari Husnul Khotimah atas pertanyaannya. Mungkin saya akan jawab secara sederhananya. Secara hukum internasional, putusan ICJ itu konsisten dan adil secara prosedural. Tapi dari sudut keadilan substantif bagi Indonesia, banyak yang merasa putusan itu belum tentu adil. Jadi kritik bahwa putusan itu lebih menekankan kepastian hukum daripada keadilan substantif pada dasarnya. Nah, timbullah pertanyaan, kenapa secara hukum sering disebut adil? Nah, untuk dari kacamata ICJ-nya, ICJ tidak menilai siapa yang lebih berhak secara historis atau moral, tapi siapa yang paling bisa membuktikan kedaulatan menurut standar hukum internasional. Dalam Sipadan Legitan, ICJ memakai prinsip efektivitas. Salah satunya yaitu siapa yang secara nyata dan terus-menerus menjalankan kewenangan negara, administrasi, regulasi, ataupun pengelolaan. Malaysia melalui Inggris bisa menunjukkan regulasi perlindungan satwa, pengelolaan administratif yang konkret. Indonesia lemah dalam bukti tindakan negara yang efektif, meskipun punya narasi historis dan geografis. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Izin menjawab ya dari pertanyaan Teh Syifa. Menurut aku langkah Indonesia menerima keputusan ICJ secara damai kerasa lebih menguntungkan dari sisi hukum internasional, meskipun secara kedaulatan wilayah terasa merugikan. Dengan menerima putusan ini, Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia ada kepatuhan terhadap hukum internasional dan menjaga reputasi sebagai negara yang menghormati mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Sikap ini juga memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia dan stabilitas di kawasan ASEAN. Namun, kalau dilihat dari sisi kedaulatan, Indonesia memang kehilangan wilayah yang secara historis diklaim berdasarkan traktat kolonial. Mungkin segitu yang bisa aku jawab ya, Teh Syifa. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kelompok 2 berikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf bila ada kata yang memang kurang tepat dalam penyampaian. Kami mohon maaf juga. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.